Ada sebuah buku berjudul Mereka Bilang Aku China, Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa. Ini buku menceritakan atau mengisahkan pengalaman perempuan-perempuan keturunan Tionghoa yang memiliki pengalaman diskriminatif dalam kehidupan mereka, tapi mereka berjuang agar mereka bisa diperlakukan setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam buku ini memang disebutkan ada stereotip bahwa orang-orang keturunan Tionghoa biasanya egoistis, biasanya lebih mementingkan materi, biasanya mereka bukan makhluk sosial yang mau bergaul atau berbaur dengan masyarakat yang lain. Jadi banyak sekali hal-hal negatif selama ini yang melekat dalam ingatan masyarakat kita. Tetapi apakah 100% benar? Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Zong Wan Zi alias Haka Chung Ban Hok alias Basuki Cahayapurnama, tapi sering dipanggil Ahok. Kenapa nama Anda banyak sekali? Nama asli ya cuma Basuki Cahayapurnama, tapi kan sebagai turunan Tionghoa, orang tua kita pasti kasih nama Tionghoa. Karena saya tinggal di lingkungan Hakka, ya panggilnya Chung Ban Hok. Chung Wan Xie itu bahasa Mandarinnya sebetulnya. Karena Hok saya itu bukan Hok hoki, tapi Xie itu belajar. Bapak saya pengen saya itu banyak belajar. Kan lebih gampang dipanggil Ahok. Memang di kampung orang lebih sering panggil saya Ahok. Tapi banyak orang kira Ahok saya itu Ahok hoki gitu loh. Padahal bukan Hok dari hoki, tapi Hok dari Xie sekolah. Baik, tahun 2005 ya, Anda menarik perhatian banyak orang pada saat pelantikan sebagai Bupati Belitung Timur. Karena banyak orang bilang, loh kok ada orang Tionghoa jadi Bupati? Apa reaksi pertama orang ketika tahu Anda jadi Bupati? Ya orang pikir nggak mungkin ya, karena di sana kan 93% masyarakat Muslim. Jadi setelah hitungannya nggak mungkin Muslim itu mau memilih turunan Tionghoa dan apalagi saya Kristen. Jadi katanya double sial nih, nggak mungkin gitu, secara politik ya. Tapi saya katakan masyarakat kita lebih cerdas gitu loh. Banyak ditanya, kenapa pilih Basuki? Dia masyarakat sana 93% Muslim bilang, Basuki itulah Islam. Cuma dia belum dapat hidayah jadi Muslim. Tapi boleh tahu, apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu ya? Ya, tentu pengaruh papa saya. Papa saya meninggal tahun 97. Papa saya selalu katakan, kalau kita bantu orang miskin dengan bantuan sosial 1 miliar saja, kita bagi dulu UMR 4 ribuan, 500 ribu, hanya untuk 2.000 keluarga, nggak cukup. Jadi bapak saya selalu katakan, ada beda antara bantuan sosial dan keadilan sosial. Kalau bantuan sosial itu seperti ini, kalau tiap kali orang datang ke sini digebukin, lalu Pak Andi bantu, ngobatin, kasih duit, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau Pak Andi menjamin siapapun yang datang ke sini tidak digebukin lagi, tidak ada yang digebukin, itu namanya keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial. Waktu pemilihan dan Anda menang sebagai bupati, berapa persen suara yang Anda dapatkan? 37,2%. Berbanding yang kedua? 22 mereka. Nah, apa betul waktu itu biaya kampanye Anda hanya 500 juta? Sementara kita tahu untuk ikut pilkada itu puluhan miliar, ratusan miliar. Karena kan banyak orang yang harus dibayar untuk supaya memilih Anda.